Assalamualaikum anak-anak. Hari ini ketemu lagi bareng Kak Riza. Ya, kita akan belajar mengenai listrik pelajaran IPAS. Anak-anak, sudah siap materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, 1. Pengertian listrik, 2. Manfaat listrik, 3. Cara untuk menghasilkan listrik, 4. Cara listrik disalurkan, 5. Komponen listrik, 6. Sumber energi listrik, 7. Cara menghemat listrik. Ponsel pintar, televisi, kulkas, pendingin ruangan, dan lampu merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik agar dapat berfungsi. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Apa itu listrik? Bagaimana listrik membantu kita dalam aktivitas sehari-hari? Dan bagaimana cara kita mendapatkan listrik? Ayo kita pelajari bersama-sama. Apa itu pengertian listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Sedangkan rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan, sehingga menghasilkan arus listrik. Kemudian, ada istilah komponen listrik. Apa sih komponen listrik? Komponen listrik adalah alat-alat yang menyebabkan terbentuk dan teralirkannya listrik. Komponen listrik dapat kita temukan sehari-hari. Benda yang pertama ini merupakan saklar. Fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Sedangkan benda yang kedua adalah steker. Steker ini menjadi media koneksi antara sumber listrik dengan perangkat listrik. Lalu, benda yang ketiga adalah stop kontak. Bersama steker, stop kontak menjadi penghubung sumber listrik dengan perangkat listrik. Kemudian ada juga kabel sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Dan juga ada baterai sebagai sumber arus listrik. Ternyata salah satu sumber arus listrik adalah baterai ya. Selain baterai, ada apa lagi ya sumber listrik? Sumber energi listrik selain baterai ada juga yang namanya dinamo. Dinamo ini dapat kita temukan di sepeda. Kemudian ada juga yang bernama aki. Aki ini menjadi penggerak mobil. Lalu juga ada generator. Dari keempat sumber listrik ini, yang merupakan sumber energi listrik terkecil adalah baterai, dan yang menghasilkan energi listrik terbesar adalah generator. Lalu, apa sih manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Listrik dapat kita manfaatkan sebagai sumber penerangan. Dengan listrik, kita bisa menyalakan lampu. Listrik juga dapat menjadi penghasil panas. Misalnya dapat kita temukan pada kompor listrik dan juga setrika. Listrik juga dapat menghasilkan gerak. Anak-anak tahu apa benda yang menghasilkan gerak? Ya, salah satunya adalah blender dan kipas angin. Kemudian, listrik juga dapat menjadi penghasil suara. Misalnya, radio, televisi. Lalu, jenis arus listrik. Listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik searah atau bisa disebut dengan DC, dan arus listrik dua arah bisa juga disebut dengan AC. Sumber listrik dari kabel yang terhubung dari stop kontak biasanya menggunakan arus listrik dua arah, sedangkan energi listrik dari baterai biasanya menggunakan arus listrik searah. Energi listrik dari baterai, energi listrik ini bisa diperoleh dari stop kontak, aki, dan baterai. Berikut ini merupakan rangkaian listrik seri menggunakan energi listrik dari baterai. Lalu, bagaimana sih cara listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan melalui suatu mekanisme yang cukup kompleks. Energi listrik yang diperoleh dari stop kontak berasal dari kabel yang kalian temui di pinggir jalan.
Jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu-gardu listrik. Gardu tersebut mendapatkan pasokan energi listrik dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan pabrik yang menghasilkan energi listrik. Jadi, kabel-kabel listrik yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, sekolah, dan rumah kalian. Untuk gambar yang ada di depan anak-anak ini merupakan gambar pembangkit listrik tenaga air. Untuk bagian nomor 1 yang di lingkar ini merupakan air dari waduk atau sungai. Dari waduk atau sungai ini akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman air. Kemudian masuk ke tangki pengaman ke kanan air di dalam pipa pesat yang mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengaman tekanan yang dapat mengatur tekanan menjadi lebih besar. Katup pengatur tekanan ini berfungsi untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, sehingga energi potensial air dapat menggerakkan turbin. Jadi, bagian yang nomor 8 ini adalah turbin. Gerakan turbin ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur ke kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator energi listrik. Kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator, yaitu pada bagian nomor 8 dan nomor 9. Turbin ini harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selain dari air, energi penggerak turbin juga dapat dihasilkan oleh angin atau disebut juga dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kemudian bisa juga dari panas bumi, yaitu PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, dan juga sumber energi lain. Lalu, bagaimana sih cara listrik disalurkan? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. SUTET yang menyalurkan energi dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya di dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga dan gedung-gedung di lingkungan warga. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik secara garis besar ada dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Jika kita amati gambar yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Pada bagian saklarnya tidak terhubung ya, dan pada rangkaian listrik tertutup itu terhubung, sehingga pada rangkaian listrik terbuka tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alurnya terputus. Dengan kata lain, saklarnya terbuka atau off. Lalu, pada rangkaian listrik tertutup dapat dialirkan arus listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup, sehingga jalur alur listrik dapat terhubung ini dalam kondisi saklar on. Lalu rangkaian listrik menurut susunannya terbagi menjadi 3. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Apa sih bedanya? Pertama kita belajar tentang rangkaian seri ya di sini. Bisa anak-anak lihat, rangkaian seri susunannya sederhana,
berurutan dan teratur. Kabel yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga biaya pemasangannya juga lebih murah dan mudah untuk dirangkai. Arus listrik mengalir tanpa adanya cabang. Tapi kekurangannya, jika satu lampu padam, maka semua lampu akan redup. Jika lampu ditambah lebih banyak lagi. Kemudian, ada juga yang disebut rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri tadi, rangkaian paralel ini menyala lampunya lebih terang. Jika sebuah lampu padam, lampu lain tetap dapat menyala. Namun kekurangannya, karena rangkaiannya yang bercabang, susunannya lebih kompleks. Biaya untuk pemasangannya pun lebih mahal dan juga lebih susah dirangkai. Anak-anak sudah tahu contoh rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri itu bisa kita temukan pada lampu yang seperti ini. Atau lampu Natal, lampu kecil-kecil seperti ini akan sulit jika setiap lampu ada saklarnya. Untuk lampu Natal diberikan rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel bisa kita temukan di lampu lalu lintas atau lampu di rumah kita. Sekarang, rangkaian listrik yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, sehingga ciri-cirinya juga merupakan ciri-ciri gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lalu, bagaimana sih cara menghemat listrik? Untuk menghemat listrik, kita harus mematikan lampu saat terang atau tidak dibutuhkan, misalnya di siang hari. Lalu beralih ke lampu hemat energi seperti lampu LED. Lalu matikan elektronik jika tidak digunakan. Beri ruangan ventilasi udara yang cukup dan juga kurangi ketergantungan terhadap elektronik. Listrik yang bersumber dari energi tak terbarukan akan cepat habis, jadi bijaklah dalam menggunakannya ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak telah belajar bersama Kak Riza. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.